Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Damarkom 123 yang akan selalu berbagi pengalaman tentang tutorial, tentang tips, tentang trik dan cara-cara servis laptop. Untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menghidupkan fan laptop yang kabel 3 ya teman-teman ya. Ini adalah video request dari beberapa teman yang komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan mohon maaf ya karena baru bisa membuatkan videonya teman-teman. Oke, bagaimana caranya dan tidak pakai basa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya teman-teman. Begini teman-teman ya. Ada dua cara ya untuk menghidupkan atau untuk mengencangkan fan ini. Untuk yang kabel 3 seperti ini ya teman-teman ya. Nah, cara yang pertama adalah kalian ukur plusnya ya, itu kalian ukur plusnya. Nah, dicari jalurnya kemana larinya. Tapi kalau untuk tipe ini ya, untuk laptop ini, plus ini larinya ke IC ini teman-teman. Ada IC nya ya, IC buat fan. IC nya adalah ini adalah IC fan nya ya. Oke, kita lihat ya. Jalur fan atau di kaki ini teman-teman, ini jalur IC ini teman-teman ya. Plusnya jalur IC ini. Kebanyakan kalau yang pakai IC ya seperti MOSFET, tapi dia IC ya, ini bukan MOSFET ya. Nah, ini harus kalian gabung teman-teman ya. Kalian ingat ini adalah kepalanya. Nah, dari kaki tengah ini kan outputnya ya, dan ini inputnya. Outputnya yang lari ke fan tadi ya, yang lari ke fan ini kabel warna merah itu. Nah, ini inputnya kalian gabungin jadi satu. Kalian solder yang ini ya. Nah, kaki tengah digabungin. Nah, jangan sampai kena. Dan yang ini inputnya kalian gabung. Ini 5 volt teman-teman, tegangan 5 volt. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua sangat mudah ya teman-teman ya. Ini kalian bisa ambil tegangan dari USB, bisa boleh ya, dari output USB ini boleh, dari harddisk boleh ya, dari soket harddisk, dari ini juga sama 5 volt juga teman-teman. Kalian boleh, lebih enak atau lebih simpelnya ya, kalau menurut saya lebih enaknya pakai ambilin dari USB teman-teman. Dari output di USB ini, dari IC ini, outputnya yang ke kaki plus USB ini ya, kalian solder. Tapi awas, ingat jangan sampai kena. Kalau kalian nyolder dari IC ini jangan sampai kena kaki yang sebelahnya ya. Kalau enggak, kalian agak ke sini teman-teman, agak geser ke sini. Ini kan tegangan satu jalur sama ini ya, ini satu jalur sama outputnya ya, ini tegangan 5 voltnya. Ini kalian solder pakai kabel, ulur kabel set, baru kalian putusin ini yang warna merah ini ya. Ini kalian putusin boleh, langsung kalian langsungin ke sini juga bisa. Tapi untuk lebih amannya, lebih bagusnya kalian putusin ya, kabel warnanya putus. Kemudian yang ke outputnya ya, yang inputnya ke fan ini kalian sambung dari sini, dari 5 volt ini teman-teman. Nah, ini nanti pasti fan-nya akan muter. Begitu di power, begitu di on ya, pasti fan-nya ini langsung muter. Kalau fan-nya ini, intinya fan-nya ini masih bisa ya, maksudnya masih nggak konslet ya, masih bagus, hanya rusak sistem, bisa kalian akalin seperti itu. Nah, seperti itu. Mudah kan teman-teman?
sangat mudah, boleh kalian coba ya. Apalagi kalau intinya ya, ini dilangsungin, diambilin tegangan 5 volt. Jangan kalian ngambil tegangan 5 voltnya dari power, langsung jangan teman-teman ya. Karena kalau dari power, begitu dia colokin tegangan 5 volt ini keluar, belum di switch pun itu akan ngalir ke fan ini kalau kita ngambil dari power ini teman-teman. Jadi kan ada juga tuh ya, laptop belum dinyalain ya, belum on, tapi fan-nya sudah muter. Nah itu saya sering ketemu juga itu cara ngaktifin fan seperti itu. Saya tidak tahu itu atau bukan, saya nggak tahu ya, atau orang awam, saya nggak tahu. Ininya saya juga sering nemuin yang hal seperti itu. Cuman kan menurut saya itu nggak bagus, karena jadi fan-nya itu nyala terus teman-teman ya. Apalagi kalau yang dia makainya masih kayak baterai, itu jadi tambah boros baterainya kalau fan-nya itu nyala terus ya. Kemudian nah setelah disambung ya, intinya jangan sampai sambungannya ini telanjang, maksudnya harus disulasi ya supaya tidak konslet nantinya, supaya aman lah intinya ya. Setelah kalian sambung, dipakai sulasi ya, mudah sekali teman-teman. Oke, intinya output dari ya, maksudnya input yang lari ke fan ini, kalau ini kan ground yang hitam nih ya, kalau yang hitam nih ground. Nah ini sensornya nih, yang kuning ini adalah sensornya. Jika kalian punya fan yang kaki 3 seperti ini, nah boleh kalian praktekkan ya. Nah sekarang saya mau praktekkan, ini motherboardnya belum nyala ya teman-teman, karena ada short di bagian 3 voltnya ini, dan kita belum sempat nyariin ya, belum sempat kita lacak shortnya di apa, karena 3 volt ini jalurnya banyak teman-teman ya, jalurnya banyak sekali. Intinya boleh sekarang kita praktekin ya. Intinya kerjanya berarti seperti ini. Kalau kita langsungin seperti tadi, kita nggak pakai sistem ya, jadi langsung tegangan 5 volt. Ini plusnya yang warna merah, ini langsung 5 volt, dan yang warna hitam adalah ground. Nah sekarang cara kita mengetesnya itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Kalau kita mau coba pakai tegangan yang 5 volt ya, kita coba dari PSU ya teman-teman. Kita coba kita praktekkan ya, fan-nya pasti akan mutar kalau fan-nya ini memang masih bagus. Nah ini ada tegangan 5 volt, kita akan coba praktekkan ya teman-teman. Ini kita ngambil dari PSU ya, dari adaptor juga bisa kalau buat ngetes, buat nyoba. Ini plusnya harus di output plusnya juga yang warna merah biasanya ya, yang kalau yang masih asli kabelnya ini belum dirubah-rubah sama teknisi lain. Kadang-kadang juga dirubah ya. Kabel ini kan hanya sebenarnya kabel apapun warna itu nggak masalah, cuman kalau yang masih aslinya seperti ini warna merah itu biasanya memang plus, dan ini yang warna hitam adalah min. Nah kita sekarang mau coba tes ya, putar teman-teman ya. Ini artinya fan-nya masih bagus ya. Tuh, ya kita coba lagi, kita masukin tuh, ya seperti itu teman-teman ya. Oke, nah seperti ini. Oke, sekian dulu tutorial dari saya, sedikit tutorial dari saya ini juga, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Mohon maaf jika saya banyak salah kata. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video saya selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.